Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyikapi laki-laki yang akan mengkhitbah kita, sedangkan perasaan masih ada keraguan? Karena saya masih dibayang-bayangi masa lalu yang buruk, apakah harus diceritakan ke calon saya? Sedangkan saya takut dia tidak bisa dipercaya dan menerima aib tersebut. Mohon agar saya lebih tenang. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi jangan melangkah kecuali yakin atau punya dugaan kuat karena kita punya data atau indikator. Kalau ragu-ragu jangan melangkah. Al-amru la yantakil min hukmin ila akhar ila bidalilin qati au ghalabati dhann. Logika usul fikih mengatakan sesuatu tidak boleh kita robah hukumnya, statusnya, kecuali ada dalil yang jelas 100% atau dugaan kuat. Nah, status ukhti ini kan jomblo, jadi jomblo nggak boleh dirubah jadi istri kecuali ada dalil yang 100% atau dugaan kuat karena dia punya indikator-indikator yang baik. Kalau enggak, tahan dulu. Yang berikutnya, pada dasarnya kita tidak buka masa lalu kita. Kita tidak buka masa lalu kita kecuali jika itu berkaitan dengan uyub fin nikah dalam ilmu fikih atau atau si calon kita tanya. Kalau calon kita tanya dan memang bagi dia penting, maka kita harus cerita. Kalau enggak. Nah, uyub fin nikah itu apa sih? Uyub apa aib-aib dalam pernikahan itu ada babnya, harus ngaji memang. Ada babnya dan harus ngaji. Contoh misalnya ada seorang akhwat kena CA payudara, lalu payudaranya diangkat. Jadi dia nggak punya payudara lagi dan mungkin belum implan. Nah, namanya akhwat, jilbab panjang besar kan nggak ketahuan gitu loh. Semuanya sama aja. Dan memang fungsi hijab kan biar nggak memperlihatkan lekuk tubuh. Nah, ketika misalnya payudara sudah diangkat dan ikhwan itu nggak tahu, dia harus cerita karena itu aib nikah. Nah, nanti kalau ikhwan itu nggak jadi gimana? Loh, fungsinya justru itu biar nggak ada penipuan. Karena masalah itu sangat penting bagi sebagian laki-laki. Nggak semua, bisa jadi karena ada ikhwan yang memang sudah benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama, udah nggak peduli lagi, pokoknya mau apapun saya akan tetap menikahi kamu, ya bagus. Kalau enggak, lebih baik dia mundur saat ini daripada nanti ketika akad dia nggak terima kita apa adanya. Kita pengen yang menjadi pasangan dan pemimpin kita adalah sosok yang menerima kita apa adanya. Jadi seperti itu cerita. Ada beberapa case masalah aib dalam pernikahan. Di antara dijelaskan para ulama fikih bau badan, jadi BB yang yang nggak normal itu juga perlu diceritakan. Atau misalnya si ikhwan tanya misalnya masalah virginitas, itu sebagian laki-laki butuh status itu, tapi sebagian laki-laki nggak peduli, yang penting pada status, pada kondisi si akhwat itu sekarang. Nah, kalau misalnya ikhwan itu nggak tanya, jangan cerita. Akhi, saya mau jujur sama akhi, memang dulu saya punya masalah yang kelam, saya sudah tidak virgin lagi, saya dulu pernah ditiduri 13 laki-laki. Jangan cerita begitu, gak ada gunanya. Tapi saya udah tobat loh, bener loh, gak perlu pakai lolo gitu, gak perlu. Udah dia calon suami anti nggak nanya, jangan buka udah. Kalau dia nanya baru sampaikan. Dan sampaikan nggak usah 13-13-nya untuk disebutkan. Buka apakah masih virgin? Enggak, bilang enggak, titik. Udah. Ini kondisi saya apa adanya, saya nggak mau bohong, selesai. Dan nggak usah takut. Artinya
Inna sidqa yahdi ilal bir, kejujuran itu akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Wa innal kadhib yahdi ilal fujur, dan kebohongan itu akan menyeret kita kepada kefajiran. Jadi itu yang mungkin. Dan banyak-banyak ibadah kepada Allah. Yang mau nikah itu harus banyak takarub kepada Allah, karena dia akan membuat keputusan yang sangat amat besar dalam dirinya, dan bukan hanya dirinya, diri keturunannya kalau dia punya keturunan, diri cucunya kalau dia diberikan keturunan, karena kalau rumah tangganya divorce itu yang hancur bukan hanya dia bisa jadi, tapi cicitnya nanti bisa hancur. Jadi benar-benar takarub kepada Allah Subhanahu wa taala.